Jadi simetri. Tuh. Nah, yang simetri ini nanti karena di sifat kuantum dari partikel, ya, kuantitas kuantum suatu partikel yang tidak dimiliki oleh sifat klasik, ya, itu adalah spin, ya, spin. Tuh. Ini terkait dengan spin, ya. Tuh. Nah, spin ini adalah sifat kuantum, murni sifat kuantum. Spin itu dalam momentum sudut internal. Jadi kalau momentum sudut kita tahu bahwa by definition itu adalah posisi cross product momentum, ya, itu momentum sudut. Jadi di situ ada gerak melingkar, ya, gerak melingkar. Gitu. Nah, spin itu adalah momentum sudut internal. Memang gerak melingkar, tetapi tidak pada radius tertentu, ya. Jadi yang bergerak itu partikelnya itu sendiri, ya. Jadi bukan partikelnya bergerak mengelilingi suatu titik tertentu, ya, tetapi partikelnya itu bergerak berputar di posisi yang sama, di posisi yang tetap, ya. Hanya dikatakan momentum sudut internal. Karena cara prinsip itu memang konsep momentum sudut. Ya. Nah, terkait dengan kuantitas momentum sudut internal atau spin ini, maka yang simetri itu berspin bulat, ya, dalam partikel-partikel dengan spin bulat. Misalkan proton dengan spin 1 atau 2 elektron, ya, atau helium 4 misalkan, ya, ini. Nah, sedangkan yang antisimetri itu berspin tengahan, ya, tipe berdua, dan seterusnya. Nah, maksudnya simetri dan antisimetri itu bagaimana? Ya, simetri dan antisimetri itu bagaimana? Ya. Nah, jadi secara sederhana, ya, saya bisa gambarkan ini, ya. Ini kalau ditukar lokasi itu tidak merubah tanda, ya. Tapi kalau yang antisimetri, kalau kemudian ini ditukar, itu akan berubah tanda positif jadi negatif dan sebaliknya, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan kuantitas fisik yang dikatakan dalam ungkapan matematis dan akan kita lihat lebih lanjut, ya, supaya lebih jelas, ya. Nah, yang simetri ini menghasilkan apa yang disebut dengan statistik Bose-Einstein. Ya, Bose-Einstein, ya, Bose itu orang India. Jadi India itu di awal abad 20 itu sudah punya ilmuwan kelas dunia, ya. Yang namanya kemudian dipasangkan dengan nama ilmuwan terbesar abad 20 yaitu Albert Einstein. Ya. Nah, sedangkan untuk yang antisimetri, ya,
itu adalah Fermi Dirac, ya, statistik Fermi Dirac, ya. Nah, itu jadi itu sebagai pendahuluan, ya, bahwa saya ulang bahwa partikel, ya, itu tidak identik, ya, kalau dalam perspektif klasik juga seperti manusia, ya, setiap manusia itu unik dan berbeda. Nah, itu begitu, ya, karena gambarannya memang gambaran makro pada waktu itu, ya. Jadi membayangkan yang mikro pun akhirnya dibayangkan seperti yang makro. Manusia ini kan satu dengan yang lain praktis berbeda, bahkan yang kembar sekalipun, ya. Tetapi kita tahu bahwa perkembangan fisika lebih lanjut yang menghasilkan teori kuantum, ya, itu memaksa orang menerima gagasan partikel identik, ya, dan dengan dua sifat, yaitu simetri dan anti simetri. Nah, kaitannya dengan spin, yang simetri itu berspin bulan, sedangkan yang anti simetri itu berspin tengahan, ya, berspin tengahan, gitu, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, sekarang sampai sini pendahuluan, ada yang mau tanya? Pendahuluan, ada yang mau tanya? Belum ada, Pak. Oke. Baik, kita kan, ya. Nah, sekarang kita bahas, ya, partikel simetri dan antisimetri, ya. Di dalam kuantum, keadaan sistem itu digambarkan oleh fungsi gelombang, ya. Untuk sistem dua partikel kita tuliskan ini, ya. Nah, itu, ya. Nah, yang pertama, partikel pertama itu berada di kotak U. Nah, ini keadaan, ya. Kalau sumber potensial anggap saja U itu adalah I1, ya. Tapi satu di sini itu menyatakan partikel pertama. Nah, partikel keduanya itu di keadaan V, ya. Tuh. Ini kita beri konstanta A. Nah, karena identik, maka partikel ini kan sebenarnya bisa dibuka, ya. Nah, partikel 2 di kotak U atau di kamar U, ya. Sedangkan partikel 1 di kamar V, ya. Nah, gitu. Nah, ini dikatakan simetri, ya. Dikatakan simetri jika ini, ya, ya, itu sama dengan, nah, ini ditukar di sini, ya. Jadi kalau ini ditukar, berarti ini kan satu sekarang ini di belakang. Jadi ini A, ya.
U1, B2. Ya. Ya. Begitu. Nah, karena ini sama dengan ini, kita dapatkan bahwa ini ya, ini sama kan? Ya. Dan ini. Jadi untuk simetri itu A sama dengan B. Ya. Dan karena ini ada dua suku, maka ini super akar 2. Ini adalah konstanta normalisasi. Ya. Itu simetri. Ya. Jadi digambarkan oleh fungsi gelombang. Jadi yang simetri, ya. Ya. Nah, ini ya. Fungsi gelombang simetri. Ya. Nah, kalau yang antisimetri, ya, ini sama dengan min U2. Ya. 21, ya. 21 itu adalah, ini kan, kalau 21 ini tadi, ya. Jadi A U2V itu B U1 B2, ya. Dan ini sama dengan pen. Nah, oh ini di atasnya. Pen A U1 V2 min B U2 V1. Ya. Jadi ini ya. A sampai dengan min B. Ya. A min B berakar 2. Jadi, ya, ini lagi-lagi akar 2 itu untuk normalisasi. Nah, karena kita punya dua suku. Ya. Ini itu ya. Nah, maka ya. Maaf, Pak, kurang ke atas, Pak, tidak terlihat. Baik, terima kasih. Ya. Nah, terus jadi sekali lagi saya ulang, ya. Kalau anti simetri bukan asimetri loh ya. Anti simetri. Jadi kalau anti itu negatif. Kalau asimetri itu tidak simetri. Ya, jadi tidak bisa dihubungkan. Ya. Nah, kalau ditukar posisinya 21 itu sama dengan negatif I sin 2. Nah, 21 ini tadi 21. Ya, jadi ini harus sama dengan negatifnya. Berarti ini ya 12 ini sama dengan B min A. Ini sama ya, jadi konsisten. Jadi dengan demikian ya 2 itu sama dengan super akar 2 U1 V2 min ya U2 V1. Ya, ini ya. Itu fungsi gelombang antisimetri ya. Jadi kalau ditukar itu akan mengubah tanda ya, akan berubah tanda. Nah, ini mempunyai sifat-sifat yang menarik ya, mempunyai sifat yang menarik itu apa itu ya. Yang simetri ini tadi kan Fermi bilang ya,
Ini Bose-Einstein. Ya, Bose-Einstein. Nah, kalau bagaimana kalau partikelnya lebih dari 2, gitu kan pertanyaannya? Ya, silakan 3. Gitu. Nah, kalau 3, ya, kalau 3 ini kalau simetri, ya, ini seperakar 6, ya, ini U ya, nah itu nah, dominan kan, tapi diambil positif, ya, diambil positif. Jadi ada 6 suku, ya, ada 6 suku. Itu kalau 3, ya. Nah, kalau antisimetri ini determinan, ya. Simetri, ya. Ini A dulu, ya, antisimetri. Berarti lihat nih, ya. U1, V2, V3, gitu kan? Kemudian ya plus U2, V3, W1, ya. Lalu plus U3, V1, W2, ya. Gitu kan? Kemudian dikurangi, ya. Kemudian dikurangi apa? Ini balik, ya. Ini min U3, V2, W1, min, ya. U2, V1, W3, min, ya. U1, V3, W2, ya. Jadi jelas nih, ya. Dan ini kurang mahal, ini seperakar 6, ya. Sekali lagi itu normalisasi. Nah, itu, ya. Nah, kalau simetri, maka semua negatifnya itu diubah menjadi positif, ya, kalau simetri. Nah, itu secara matematik begitu. Nah, fungsi ini kemudian mempunyai implikasi, ya. Perhatikan, ya. Ini pembuktiannya itu matematik, ya. Jadi orang fisika itu kan kalau membuktikan itu sebisa mungkin, ya, harus dengan matematik, bukan dengan dongeng, ya. Nah, ada yang disebut dengan prinsip larangan Pauli. Prinsip larangan Pauli mengatakan gimana? Tidak boleh ada partikel yang dua partikel atau lebih yang memiliki keadaan kuantum yang sama, Pak. Itu ya. Oke. Jadi dua partikel atau lebih mempunyai keadaan yang sama, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Itu kan pernyataan, ya. Statement kualitatif. Bagaimana memperlihatkan secara kuantitatif yang menggunakan ini, ya. Kalau partikel itu misalkan kita buat 2, ya, 2 partikel, jadi 1, 2, ya. Nah, ini
ya, U1, U2. Ya, jadi maksudnya pernyataan tadi itu dua partikel mempunyai keadaan sama. Jadi U-nya ini yang sama. Ini dikurangi U2, U1. Ya, ini jelas no. Ya. Jadi begitu. Ya. Ini. Ya. Jadi dua partikel 1 dan 2 itu punya keadaan yang sama. Maksudnya keadaan yang tadi ya, yang tadi itu berbeda di U dan V. Nah, sekarang keadaannya U saja. Keadaan yang sama. Nah, ini U1 2 kalikan U2 U1. Ya. Tuh. Jadi ini sama dengan 0. Artinya seperti tadi itu, ya, dua partikel atau lebih tidak dapat menempati keadaan yang sama. Ya. Nah, sekarang kalau 3 partikel ya dari sini, 3 partikel itu dari sini. Misalkan ini dari 3 partikel itu gua mempunyai keadaan yang sama, ya. Tuh. Jadi 1, 2, 3, ya. Berakar 6. Tuh, U1, ya. U2, U3. Nah, ini misalkan V1, V2, V3, ya. Nah, keadaan yang sama 2. Nah, misalkan ini V juga, ya. Nah, itu maksudnya, ya. Gitu. Jadi 2, W-nya sama dengan V. Maka lihat ini, ya. U1, V2, V3 plus, ya. U2, V3, V1, ya. Plus U3, ya. V1, V2, ya. Nah, terus sekarang ini diproses sebaliknya, ya. Ini min U3, V2, V1, ya. U3 dengan ini. Ini V partikel 1 dan 2 itu mempunyai keadaan V sama ya. Seperti ini melenyapkan. Gitu kan? Ya, itu melenyapkan. Nah, kemudian suku ini, ya. Ini tadi begini, sekarang U2. Min U2 ke sini, ya. V1, V3. Ya. Nah, ini V1, V3 ini, ya, U2. Jadi partikel 1 dan 3-nya itu berada di keadaan yang sama. Jadi ini lenyap. Gitu kan? Kemudian yang terakhir adalah U1, V3 ini, ya, ini V2, ya, jelas nih. Partikel 2 dan 3 berada dalam keadaan V. Partikel pertama U, ini melenyapkan, ya. Nah, ini no. Nah, itu pernyataan tadi prinsip larangan Pauli, ya, secara kuantitatif itu begitu. Ya. Jadi kalau kalian diminta untuk menjelaskan, ya, secara matematis apa yang dimaksud dengan prinsip larangan Pauli, ya kalian harus jelaskan ini dari fungsi gelombang antisimetri, ya, gitu. Jadi tidak sekedar apa dengan pernyataan kualitatif, ya. Inilah bahasanya orang fisika, ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?
sebentar ya. Kalau simetri ya, kalau simetri PS ini jadi positif semua. Ya. Kalau simetri ini diizinkan. Ya, kalau simetri diizinkan. Jadi misalkan ya, kalau yang simetri S ya, ini seperangkat 2. Itu adalah U1, U2 tambah U2, U1. Ya. Nah, ini tidak sama dengan 0, artinya diizinkan. Ya, artinya diizinkan. Demikian juga dengan ini. Ya. Demikian juga dengan ini. Ini positif, positif, positif. Sehingga tidak ada yang saling melenyapkan. Sehingga ada. Ya. Jadi, itu yang dikatakan bahwa partikel simetri dengan spin bulat itu bisa lebih dari satu partikel itu bisa menempati satu keadaan yang sama. Ya. Nah, itu partikel simetri. Ya. Partikel simetri. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada. Pak, saya mau tanya Pak, masih belum paham kok tiba-tiba dapat 1/2 itu dari mana tadinya ya Pak? Yang 1/2. Normalisasi. Terus berarti kalau partikel lebih dari 2 semuanya pakai 1/6 gitu Pak? Atau gimana? Dengan 3. Jadi ini adalah kalau 3 itu 3 faktorial. Ya. Kalau 4 faktorial. Karena kalau 4 ini kan ada 24 suku. Ya. Jadi masing-masing ini kan masing-masing ini kan ternormalisasi. Sehingga masing-masing ini suku ini gitu. Nah, ini nanti kan ya. Nah, itu ya. Jadi sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, maka ini kan jadinya akan ada 6. Karena ada 6 suku, berarti kan ada 6. Ya, maaf, ini begini. Ya. Ya, gitu. Ya. Jadi, dengan kata lain ini sama dengan 1. Ya. Jadi kalau ini tadi dari 4 partikel berarti 4 ini determinan ini ya. Ini akan ada 24. Jadi 4 faktorial ya. Jadi kalau n itu n faktorial. Begitu. Kalau 2 ya 2 faktorial itu sama dengan 2. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya. Pak, boleh memastikan? Ya, silakan. Jadi kalau yang simetri tadi semuanya jadi positif ya Pak? Yang negatif-negatif tadi ya. Jadi positif? Ya.
Jadi itulah sebabnya kalau yang simetri itu diizinkan lebih dari satu partikel berada dalam keadaan yang sama. Karena kalau seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan ini ya, kalau yang simetri ini kan positif. Jadi ini tidak melenyapkan suku ini tidak melenyapkan suku ini tidak melenyapkan suku ini, gitu loh ya. Ini kan dua partikel menempati keadaan yang sama kan, ini P. Ya, ini partikel 2 dan 3. Ini partikel 3 dan 1. Ini partikel 1 dan 2. Kan? Tapi itu tingkat keadaannya juga sama, Pak? Apa beda? Maksudnya? Maksudnya partikelnya keadaannya sama persis, nggak apa-apa? Keadaannya P. Gitu loh. Jadi P itu maksudnya begini, ya. Ini kan jadi ingat dalam kuliah kuantum, ya, misalkan partikel di dalam sumber potensial, ya, maksudnya keadaan itu kan, ini misalkan dalam keadaan dasar. Apa itu keadaan dasar? Adalah P1, betul, ya. P1 itu adalah 2L sin, ya, Px per L, gitu kan. Nah, P2 ini, ya, adalah 2L sin, ya, adalah 2P X per L. Nah, ini maksudnya. Ya. Nah, kalau 3, jadi yang saya maksud P itu dalam konteks ini misalkan adalah P3. Ya, itu 2 per L sin, ya, 3P LX. Ini. Ya. Nah, jadi UVW itu ini. Gitu. Nah, ketika dua partikel itu mempunyai keadaan yang sama, itu mempunyai 3 kemungkinan kan, yaitu partikel 1 berada di Q1, sedangkan sisanya partikel 2 itu di sini, gitu kan? Gitu. Ya. Atau partikel 2 di sini, partikel 1, 3 di sini. Partikel 3 di sini, atau partikel 3 di sini, partikel 1, 2 di sini. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi U dan P itu simbol di sini. Simbol dari apa? Fungsi gelombang dari partikel. Gitu. Ya. Nah, makanya kalau antisimetri ini negatif. Jadi kalau ada 2 sama, ini melenyapkan. Ini dilenyapkan. Ini melenyapkan. Itu. Itu maksudnya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi dulu. Ya. Untuk dengan adalah sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Turun, Pak.